Kita mulai pembahasan kita, Pak Syarul. Saya tentu bertanya kepada Bapak dulu sebagai calon ketua umum Partai Golkar, bakal calon. Syaratnya jelas, ada mahar, sumbangan, uang gotong royong yang telah sebut namanya, pokoknya 1 miliar. Kenapa Anda tidak mau membayarnya? Ya, saya datang dengan sebuah tekad untuk memperbaiki Golkar, untuk berkontribusi sebagai kader agar Golkar bisa mengembalikan seluruh marwah dan kebesarannya, agar partai ini menjadi kekuatan sosial politik bangsa yang berpihak pada kepentingan rakyat seperti ideologi Partai Golkar. Dan berangkat dari posisi itulah saya ingin mengatakan bahwa menjadi ketua umum Golkar adalah mewakili seluruh harapan dan kebutuhan Golkar hari ini dan besok. Apa urusan dengan 1 miliar? Dalam pendekatan-pendekatan itu, maka stigma-stigma yang negatif dari seorang ketua umum dan partai harus ditegakkan dari awal. Dan Munas ini adalah moment of history bagi Golkar. Dia bisa kembali menjadi partai besar, partai yang bisa memberikan kontribusi dari sebuah pola dan budaya politik nasional atau tidak. Anda lihat 1 miliar itu membawa stigma negatif? Bukan 1 miliar saja, mau 1 sen bagi saya, bagi seorang kepemimpinan tidak boleh diukur seperti itu. Dan itu yang saya tegaskan. Ini kan soal prinsip, soal tapi ini karakter. Anda baru mau maju, sudah tidak menghormati aturan yang ditetapkan oleh rekan-rekan Anda di steering committee. Itu kewajiban saya sebagai seorang yang cinta pada partai untuk mengingatkan semua pihak bahwa stigma seperti itu dari awal harus tidak boleh hadir. Oke. Dan kenapa? Selama ini kan kita juga berpartai sudah lama. Tidak ada hal yang dipersyaratkan secara ketat seperti itu. Ya. Tetapi ini yang saya kemukakan. Bahwa kemudian tidak seperti itu bentuk-bentukan yang dilakukan oleh steering, ya silahkan. Tapi bagi risiko, saya adalah prinsip. Ada risiko kemudian jika tidak, misalnya Anda kan siap dicoret, kalau meski jika Anda tidak seorang pemimpin yang baik dengan segala risiko. Saya ini mulai dari lurah sampai gubernur, saudara. Oleh karena itu saya dengan segala risiko coret saja, nggak ada masalah. Kemudian kalau kita perhatikan juga ya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Golkar itu adalah bagian juga dari transparansi politik. Ya, jadi saya melihat bahwa kalau memang ini bagian dari transparansi politik ya, why not? Seperti juga kita lihat di apa yang dilihat tuh, Trump galang 13 triliun untuk kampanye melarikan Hillary, kan? Itu kan suatu hal yang transparansi politik juga ya. Artinya memang politik itu membutuhkan biaya yang cukup besar, ya. Politik itu juga membutuhkan ketahanan politik juga dari masing-masing calon ketua umum Partai Golkar. 1 miliar ini buat apa sih? Nah, untuk sosialisasi, kampanye dan debat. Seluruh program yang dirancang oleh EC. EC itu tidak pernah membicarakan soal mengumpulkan uang, tapi kita membuat program. Untuk program itu maka konsekuensinya membutuhkan biaya yang tidak kecil. Kita sudah hitung biaya penyelenggaraan khusus untuk EC ya, ditambah dengan 3 kali debat live di stasiun televisi yang dilaksanakan di Surabaya, kemudian di Bali 2 kali. Nah, untuk itu semua kita harus menghadirkan voters. Voters harus dipertemukan, voters harus dihadirkan. Dan dia harus mengetahui dan harus bertemu dengan para kandidat. Dan tidak ada voters yang absen. Nah, oleh karena itu kita coba wajibkan. Nah, kalau kita wajibkan kan mau tidak mau konsekuensinya harus kita ongkosi. Harus kita beri makan, harus kita beri materi untuk menjelaskan supaya, nah itu yang selama ini daripada para voters ini didatangi, dikunjungi oleh para kandidat. Mending didatangkan di acara itu. Kira-kira jadi ini paketan acaranya seperti oleh karena itu, untuk merancang itu, bagaimana dengan kandidat? Betul yang dikatakan oleh Pak Syarul. Justru yang dibutuhkan oleh kita itu adalah kerelaan, kesungguhan, keikhlasan. Jadi 1 miliar ini sebenarnya bukan sekedar ide, bukan sekedar gagasan. Tapi tanggung jawab bersama atas pembiayaan. Makanya prinsipnya gotong royong. Sekarang kami akan kembali untuk bergabung bersama rekan kami Marcelina Gita untuk informasi terkini mengenai siapa saja bakal calon ketua umum Partai Golkar yang telah lolos verifikasi. Gita, apakah sudah ada informasi dari panitia Munaslup siapa saja dari 8 nama yang lolos dari tahap verifikasi?
Sampai saat ini proses verifikasi dari 8 bakal calon Ketua Umum Partai Golkar masih terus dilakukan oleh pihak dari Komite Pemilihan dan juga Komite Verifikasi. Dan untuk verifikasi ini dilakukan untuk menentukan siapakah nantinya yang akan lolos ke tahap berikutnya untuk mengikuti pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslup yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2016 mendatang di Bali. Dan saat ini tengah dilakukan konferensi pers oleh pihak dari Komite Pemilihan dan juga Komite Verifikasi, dan berikut kita simak konferensi pers yang tengah berlangsung. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi sebenarnya apa saja konferensi pers yang dilakukan oleh pihak dari Komite Pemilihan. Sekarang sudah bersama dengan saya, ada Ketua dari Komite Pemilihan, ada Pak Rambe. Bapak, oke, ini khusus untuk verifikasi sampai sejauh ini sudah sampai mana Pak prosesnya? Apakah ini masih akan berlangsung atau sudah ada nama calon yang akan terus maju ke Munaslup nanti Pak? Yang pertama, nama bakal calon 8 orang sudah Komite Pemilihan menyerahkan kepada Komite Verifikasi. Oleh karenanya hal-hal yang perlu diklarifikasi, Komite Verifikasi akan bekerja sampai jam 00 hari ini, dan apapun nanti yang akan dibahas ditentukan oleh Komite Verifikasi tentu dengan koordinasi Komite Pemilihan kami sendiri, dan beberapa hal tadi yang mendapat konfirmasi saya kira sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan. Sehabis ini besok jam 14 siang kita melakukan rapat steering committee untuk menetapkan beberapa hal yang menyangkut tentang persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon tersebut. Jadi bakal calonnya sekarang 8 itu dilakukan verifikasi yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah ditetapkan oleh steering committee. Dan apa yang ditetapkan ini saya kira atas keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar. Oleh karena itu waktu masih ada. Beberapa klarifikasi yang diminta tadi melalui Komite Pemilihan adalah persyaratan administrasi yang harus juga dipenuhi sampai jam 00 nanti, dan beberapa yang sudah diklarifikasi tadi dalam konferensi pers saya kira itu benar adanya hasil keputusan rapat kita steering committee yang dimulai jam 3 sore tadi. Untuk hasil keputusan mungkin bisa diberikan secara singkat apa saja? Yang pertama yang diklarifikasi adalah atas sumbangan partai, sumbangan terhadap partai, hal-hal yang menyangkut soal kewajiban. Jadi apa yang dikatakan itu sumbangan dari anggota, kita menganut undang-undang partai politik. Jadi dalam pasal 34 itu ya anggota memang punya kewajiban untuk memberikan sumbangan kepada kegiatan partainya. Dan apa yang dijelaskan tadi di konferensi pers juga bahwa hal-hal yang menyangkut komite etik yang juga disampaikan arahannya oleh KPK, saya kira itu adalah tidak bertentangan. Jadi KPK juga menyatakan tidak akan mencampuri urusan partai politik. Okay. Yang dinyatakan oleh KPK adalah minta dipertimbangkan. Jadi panitia Munaslup ini mempertimbangkan hal-hal yang positif, jangan terjadi adanya money politik. Oke, berarti intinya kalau menurut dari Partai Golkar ini 1 miliar itu adalah cost politik, bukanlah money politik sesuai dengan sumbangan. Oke, baik, terima kasih. Dan verifikasi ini masih akan terus dilakukan hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, dan besok pukul 2 siang baru akan ditentukan rapat pleno dan bisa ditentukan mana sajakah dari ke-8 nama bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan terus lanjut ke dalam Munaslup yang akan diselenggarakan 15 Mei mendatang. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda. Selamat siang, Wakil Presiden Yusuf Kala angkat bicara terkait dengan sikap KPK yang melarang iuran wajib calon Ketua Umum Partai Golkar. JK menilai ketentuan tersebut salah format dan bukan bersifat partisipasi kader. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku belum mendengar sikap KPK yang melarang iuran 1 miliar rupiah bagi para calon Ketua Umum Partai Golkar.
JK menilai iuran tersebut dapat disebutkan sebagai dana partisipasi anggota, bukan iuran cakatum. JK menilai format iuran sebagai syarat cakatum Golkar dapat diubah menjadi partisipasi anggota di bidang finansial. Hal ini akan menunjukkan semangat gotong royong bagi Golkar dalam menyelenggarakan Munaslup. Sebelumnya JK juga pernah menentang konsep iuran wajib bagi cakatum Golkar. Ia beralasan hal ini akan menghambat calon potensial yang terkendala masalah finansial. Sebenarnya formatnya salah, kalau menyumbang untuk panitia kan tidak ada soal. Jadi KPK melarang Pak, disarankan tidak ada uang mahar Pak? Ya bukan mahar sebenarnya, ini kan sumbangan untuk panitia. Ya? Ya bukan bahasanya, tujuannya dirubah. Bukan syarat untuk orang mendaftar, tapi berpartisipasi dalam kepanitiaan agar gitu. Ya bahwa semua orang gotong royong untuk membantu panitia untuk penyelenggaraan itu tidak ada salah kalau penyumbang kan, asal jelas dari mana tuannya.